Hai, perkenalkan, nama saya Messi Septiana. Saya dari SMA Negeri 7 Pekanbaru, kelas 12 MIA 2, dengan guru pembimbing Ibu Rita Kairina, SPD. Kali ini saya akan menjelaskan mengenai pembelahan sel serta jenis-jenis dari pembelahan sel. Pembelahan sel. Pembelahan sel sangat penting bagi kelangsungan hidup semua makhluk hidup. Sel mengalami pembelahan untuk pertumbuhan, perbaikan, dan reproduksi. Jenis pembelahan sel ada dua macam, yaitu pembelahan mitosis dan meiosis. Berikut ini penjelasan macam pembelahan sel. Yang pertama, pembelahan mitosis. Pembelahan mitosis terjadi pada sel-sel tubuh atau sel somatik makhluk hidup. Pada pembelahan ini dihasilkan sel anak yang mempunyai jumlah kromosom sama dengan kromosom sel induk. Pembelahan mitosis adalah tipe pembelahan sel yang menghasilkan dua sel anakan. Sel anakan ini akan mempunyai karakter identik secara genetik dengan sel induk. Artinya, kedua sel anakan yang terbentuk mempunyai susunan genetik yang sama, termasuk sama jumlah kromosom dengan induk. Jumlah kromosom yang dimiliki oleh sel anakan adalah 2N atau disebut dengan diploid. Sel diploid adalah sel-sel yang kromosomnya berpasangan atau 2N. Fase-fase pembelahan mitosis atau tahapan pembelahan mitosis adalah: yang pertama, profase, di mana membran inti mulai rusak menjadi bagian kecil atau fragmen. Kemudian benang-benang kromatin memadat menjadi kromosom. Yang kedua, metafase, kromosom berjejer pada bidang pembelahan. Yang ketiga, anafase, kromatin saudara dari setiap pasangan memisah menuju kutub yang berlawanan. Pada akhir anafase, kedua kutub sel memiliki kromosom yang jumlahnya sama. Kemudian yang terakhir, telofase, di mana membran inti mulai kembali bergabung, kemudian kromosom mulai merenggang. Kemudian yang kedua, pembelahan meiosis. Pembelahan meiosis hanya terjadi pada organ kelamin. Pembelahan meiosis berfungsi untuk menghasilkan sel gamet atau sel telur dan sel sperma. Melalui pembelahan ini akan dihasilkan sel anak yang mempunyai kromosom setengah dari kromosom sel induk. Pembelahan meiosis adalah pembelahan sel yang menghasilkan 4 sel anakan yang masing-masing sel memiliki separuh dari jumlah kromosom sel induk. Jumlah kromosom yang dimiliki oleh sel anakan adalah N atau disebut haploid. Maka pembelahan sel meiosis disebut sebagai pembelahan reduksi. Fase-fase pembelahan meiosis mirip dengan fase-fase pembelahan mitosis. Pembelahan meiosis berlangsung dalam dua tingkat, yaitu meiosis 1 dan meiosis 2. Pembelahan meiosis 1. Yang pertama, profase 1 menjadi bagian kecil atau fragmen dan terbentuk gelondong pembelahan. Lalu, benang-benang kromatin memadat menjadi kromosom homolog berpasangan. Terjadi pindah silang atau pertukaran segmen molekul DNA yang sesuai di antara kromatin non-saudara. Yang kedua, metafase 1. Kromosom berjejer pada bidang pembelahan. Yang ketiga, anafase 1, di mana kromosom homolog memisah dan bergerak ke kutub-kutub yang berlawanan. Yang terakhir, telofase 1, di mana kromosom homolog memisah dan bergerak ke kutub-kutub yang berlawanan. Lalu, membran inti mulai terbentuk membalik. Sitokinesis menyebabkan terbentuknya dua sel anakan yang bersifat haploid. Kemudian, pembelahan meiosis 2. Yang pertama, profase 2, di mana membran inti mulai rusak menjadi bagian-bagian kecil atau fragmen dan terbentuk gelondong pembelahan. Lalu, kromatin mulai bergerak ke bidang pembelahan. Yang kedua, metafase 2. Kromosom berjejer pada bidang pembelahan. Yang ketiga, anafase 2. Kromatin terpisah dan bergerak ke kutub-kutub yang berlawanan. Dan yang terakhir, telofase 2. Nukleus terbentuk, kromosom terurai membentuk kromatin, dan sitokinesis terjadi. Kemudian, ini adalah tahapan dari pembelahan meiosis 1 dan meiosis 2. Sekian video dari saya, semoga bermanfaat. Sampai jumpa!